membuat suatu tulisan kreatif kan kita biasanya ada soft kompetensi dan hard kompetensi ya. Di HRD udah paham tuh soft kompetensi apa, hard kompetensi apa ya, ataupun teman-teman mungkin yang di kantor itu pernah menjadi mentor ya, di dalam program mentoring juga pasti paham ya soft kompetensi dan hard kompetensi. Jadi soft kompetensi itu sebetulnya adalah sesuatu yang tanda petik bakat lah ya, sesuatu yang sifatnya emosional, sesuatu yang mungkin tanpa dilatih pun kita sudah punya ya, misalnya rasa empati kan ya, rasa empati tanpa kita harus dilatih pun, kalau memang kita pada dasarnya dididik oleh orang tua kita untuk bisa memahami orang lain, lanjut lagi. Nah, kalau kita biasa dilatih untuk empati oleh orang tua kita tentu akan punya kemampuan empati itu tanpa kita harus belajar empati ya gitu. Jadi soft kompetensi kurang lebih itu ya teman-teman. Atau misalnya teman-teman itu pemarah gitu ya, emosional ya, mungkin karena teman-teman dulu tidak dilatih untuk bisa meredam emosi. Nah itu kan tanpa teman-teman harus berlatih untuk menjadi pemarah, teman-teman bisa langsung jadi pemarah, itu karena bawaan ya, sifat bawaan gitu. Jadi ya kurang lebih teman-teman, soft kompetensi itu adalah sesuatu yang dibawa oleh teman-teman berdasarkan kebiasaan, berdasarkan pembiasaan, nah, sehingga itu menjadi bagian dari habit teman-teman gitu. Sementara kalau hard kompetensi itu adalah sesuatu yang teman-teman harus berlatih, misalnya daya analisa ya, dan analisa itu kan memang bisa ada yang bilang itu bakat, tapi saya bilang harus dilatih sih. Bagaimanapun logika-logika itu bisa dipelajari, analisa itu bisa dipelajari tanpa, walaupun dia awalnya tidak ahli dalam analisa, ahli dalam logika gitu. Atau misalnya kemampuan untuk berdiskusi ya, berdebat ya, atau berdiskusi ya, berdebat gitu. Itu juga bukan bakat, saya bilang itu bukan bawaan, tapi orang bisa dilatih gitu. Bagaimana orang bisa percaya diri untuk mengutarakan pendapat, mempertahankan pendapat. Jadi hard kompetensi itu adalah sesuatu yang harus dilatih ya, sesuatu yang bukan bawaan, suatu kemampuan yang harus dilatih juga ya. Misalnya gampangnya kita bisa Excel lah ya, atau kita bisa ketik Word, MS Word. Waktu lahir kan kita tidak punya tuh kemampuan untuk ngetik Excel kan, ataupun MS Word, tapi ya mungkin kita kursus akhirnya, kemudian kita atau dilatih di sekolah. Nah itu kan akhirnya kita bisa punya. Nah itu kemampuan komputer itu adalah sesuatu yang harus dilatih gitu ya. Nah soft kompetensi itu yang pertama adalah imajinasi yang luas ya, tadi ya teman-teman ya. Dalam bedanya sebuah novel dengan sebuah karya non-fiksi itu adalah di imajinasi ya. Semuanya sama-sama punya ide, semuanya sama-sama mengembangkan ide. Tapi ketika kita menulis, ya ini kalau saya contohnya buku branding ya, saya tulis buku branding, ya ide saya itu ada batasannya. Ide saya itu batasannya adalah apa? Data, informasi, kemudian logika, kemudian juga fakta gitu kan. Nah, sementara kalau novel, ketika saya nulis novel, itu tidak ada batasan, karena ide itu bisa saya kembangkan secara luas. Tidak perlu harus selalu pakai logika, tidak harus selalu pakai fakta, tidak harus selalu pakai data-data ya. Jadi ya saya bilang tadi teman-teman, kalau kita adalah penulis novel genre fantasi ya, kita benar-benar bisa menggunakan imajinasi kita, tanda petik ya, seliar mungkin gitu. Ya, beda dengan kalau kita bercerita dunia nyata ya, seperti tadi kisah cinta gitu ya. Saya bilang imajinasi itu mungkin juga, saya bilang tadi, bisa jadi masalah pendidikannya. Artinya mungkin kalau teman-teman yang dulu ketika orang tuanya tuh melatih teman-teman untuk berpikir terbuka, kemudian tidak selalu diskusi dengan teman-teman ketika teman-teman kecil, itu mungkin teman-teman pikirannya lebih terbuka, imajinasinya lebih luas ya. Tapi kalau misalnya orang tua teman-teman mungkin lebih ya macam-macam orang tua teman-teman, ada yang sifatnya harus begini. Kenapa Pak? Kenapa Mah? Pokoknya harus begini. Nah itu kan berarti benar-benar dibatasi kan pola pikirnya gitu. Pokoknya harus ikut, harus nggak boleh membantah. Nah itu kan berarti secara tidak sadar orang tuanya membentuk anak itu untuk mempunyai imajinasi yang terbatas. Karena apa ya, selalu melaksanakan perintah ya. Imajinasi itu mungkin secara umum bisa dikatakan juga inisiatif gitu ya. Nah sehingga inisiatifnya juga kurang gitu ya. Ya dalam konteks ini adalah inisiatif untuk menulis ya, inisiatif untuk berimajinasi, mengembangkan ide-idenya gitu. Nah jadi kemudian yang kedua adalah ketekunan. Nah itu tadi teman-teman, kalau misalnya kita seorang yang punya daya imajinasi tinggi, kemudian dia otomatis kan lebih mudah untuk menulis ya. Walaupun saya tidak bilang orang yang kurang imajinasi tidak mudah menulis ya, tapi setidaknya untuk memulai menulis itu lebih mudah bagi yang punya imajinasi yang tinggi. Tapi kalau dia tidak punya ketekunan,
Yang ada adalah ya dia hanya niat tapi nggak dilakukan gitu. Ya omong kosong lah, bukan omong kosong, omong doang lah istilahnya gitu, omdo gitu kan. Nah itu karena dia walaupun punya kemampuan tapi dia tidak punya kemauan untuk menjalankannya. Mungkin dia sempat menulis, tapi kan yang menulis itu pasti ada kendala ya. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kemampuan berpikir kritis ya. Jadi kalau dengan kakak berpikir kritis ya otomatis jadi kakak bisa menghubung-hubungkan logika-logika cerita gitu kayak bahkan cerita cinta pun kan tetap pakai logika ya, kayak artinya apakah misalnya bab 1 dengan bab 2, bab 3 itu nyambung apa enggak. Nah itulah kemampuan berpikir kritis diperlukan gitu. Jadi tidak hanya sekedar menumpahkan kata-kata, menumpahkan perasaan, tapi tetap alurnya harus logis. Nah itu akan lebih mudah didapat kalau teman-teman mempunyai kemampuan berpikir kritis. Ya lagi-lagi memang kemampuan berpikir kritis itu kan tergantung juga kalau ada pendidikan ya, pola asuh dulu waktu kecil misalnya, ataupun lingkungan. Tapi balik lagi ke poin nomor 2, kalau teman-teman punya kemampuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis walaupun saat ini belum mempunyai kemampuan berkritis yang baik dalam menulis, itu bisa ditingkatkan. Nanti saya jelaskan di bagian belakang sih ya, kurang lebih bagaimana untuk meningkatkannya itu gitu. Nah kemudian yang keempat adalah kemampuan empati. Yaitu saya bilang ya kak ya, kemampuan empati itu diperlukan karena apa? Kan teman-teman kan ketika menulis novel, saya bilang tadi ada karakter ya, ada tokoh utama, ada tokoh pendukung, ada tokoh pelengkap. Ya memang kalau teman-teman menggunakan sudut pandang orang pertama dalam menulis, teman-teman seolah-olah adalah tokoh utamanya. Misalnya kan tokoh utama novel cinta itu ada 2 ya, si laki-laki atau perempuan. Nah misalnya dalam novel ini kan tokoh utamanya adalah si Doni. Jadi ya saya menulis novel ini seolah-olah saya mewakili perasaan, mewakili pikiran, mewakili tindakan dari si Doni dalam menulis novel ini. Nah ya saya sebagai si Doni, saya harus punya empati terhadap kekasih saya, Nindya gitu kan. Kita berarti harus punya empati terhadap tokoh-tokoh kita ya, bukan hanya tokoh-tokoh utamanya saja gitu, bahkan tokoh pendukung. Jadi tokoh pendukung itu adalah sahabat-sahabatnya si Nindya kan. Nah kita juga harus punya empati. Kemudian yang kelima adalah ketertarikan pada dunia dan budaya. Yaitu tadi teman-teman, jika penulis itu mempunyai ketertarikan terhadap dunia, artinya hal-hal di luar dirinya ya otomatis dia lebih mudah untuk menulis ya. Ya kan ada tuh orang-orang yang mungkin dia hanya berpikir tentang dirinya, dia malas untuk berpikir hal di luar dirinya. Nah itu ya akan menjadi hambatan dalam dia membuat tulisan yang kreatif ya, karena tulisan yang kreatif itu ya, kita menulis novel ini kan berarti kan menulis suatu dunia kan, dunia kehidupan si Doni dan si Nindya. Dan Doni dan Nindya kan punya lingkungannya juga. Doni punya keluarga, Nindya punya keluarga. Nah, Doni punya sahabat, Nindya punya sahabat gitu kan. Nah Doni punya guru, Nindya punya guru. Nah itu kan berarti saya masuk ke dalam lingkungan yang luas ya, lingkungan tanda petik adalah lingkungan hidup Doni dan Nindya. Nah kalau saya adalah orang yang tidak terlalu peduli dengan dunia luar ya, saya hanya ya pokoknya yang penting saya pikirin apa yang saya kerjakan lah, saya nggak mikirin yang lain, itu otomatis ke bawah teman-teman. Artinya teman-teman sehingga juga lebih susah untuk mengembangkan sebuah tulisan ya, karena teman-teman tidak terbiasa untuk mempunyai ketertarikan ataupun memandang kepada dunia dan budaya di luar kita ya. Nah itu